Selanjutnya, seorang pria dengan kondisi memilukan, bersimbah darah dan tak bernyawa lagi ditemukan di jalan permukiman di kawasan Mugasari, Semarang Selatan pukul 3 dini hari sepekan lalu. Saksi mata menyebut korban keluar sempoyongan dari dalam mobil dan ambruk di jalanan. Sementara mobil itu langsung tancap gas. Apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang telah menyebabkan ia terbunuh? Simak berkas buser kematian tragis supir taksi daring selengkapnya. Warga yang tinggal di Jalan Mugas dalam Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Senin dini hari 24 Juli, dikejutkan dengan ditemukannya seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di jalan raya pemukiman setempat yang lokasinya berada di samping gedung olahraga Trilomba Juang Semarang. Dengar suara gaduh itu, terus kemudian ada dari anak kos itu keluar, terus melihat ada mobil Innova, terus setelah ngedeng mobil Innova itu kelihatannya terus menurunkan itu korban tadi. Setelah menurunkan korban, mobil terus meluncur ke atas. Jadi mobil dari arah bawah ya? Dari arah bawah. Kisaran jam berapa Pak itu? Kisaran jam 3 kurang 2 menitan. Korbannya turun sendiri atau diturunkan Pak? Kelihatannya dipaksa turun. Dipaksa turun ya? Pak, itu kan ada pisaunya, kelihatan pas buang pisaunya nggak Pak? Nggak kelihatan, tahu-tahu sudah dibawa. Dari identifikasi polisi, korban diketahui bernama Fauzi Aribamar, warga Palebon, Kecamatan Pedurungan. Korban sempat dihubungi pihak keluarga sebelum menemui ajalnya. Katanya istri saya bilangnya jam 1 bisa dihubungi, terakhir jam 2 plus kontak. Ya. Katanya itu menjemput penumpang ya? Iya, di jam 2 itu di Mangkang. Tapi informasinya jenazahnya ditemui di Jalan di Mugas. Sementara itu, aparat kepolisian yang menyelidiki kasus ini mendapatkan fakta ponsel korban dan sejumlah barang lainnya, termasuk mobil yang dipergunakan korban sebagai taksi daring Raib. Korban adalah seorang driver dari taksi online, ojek online, dari mobil online, dari driver Maxim. Kemudian pada korban sudah kita bawa ke Karyadi untuk kita lakukan otopsi lebih lanjut. Mungkin luka-luka korban? Luka ditemukan ada 3 tusukan pada korban di leher kanan, 1 di leher kanan dan 2 tusukan pada dada kiri. Kuat dugaan korban dirampok dan dibunuh. Tim Satreskrim Polrestabes Semarang masih melakukan penyelidikan dan mulai mengejar pelaku. Potongan rekaman CCTV di kawasan Jalan Mugas Semarang Selatan ini membuka tabir apa yang menyebabkan Fauzi Aribamar, driver taksi daring, tewas. Dalam rekaman terlihat mobil yang dikemudikan korban dan mengangkut pelaku masuk ke jalan perkampungan yang sepi. Lalu mobil berhenti dalam kondisi mesin masih hidup dan lampu menyala. Pintu mobil terbuka dan korban keluar berjalan dalam kondisi kepayahan dan beberapa meter kemudian terjatuh. Diduga kuat saat itu korban sudah dianiaya dengan sajam oleh pelaku yang seketika membawa kabur mobil korban. Tim gabungan Resmob Polrestabes Semarang melakukan olah TKP lanjutan di lokasi kejadian. Polisi juga mengidentifikasi plat nomor polisi kendaraan milik korban yang dibawa kabur pelaku. Selain mobil, seluruh barang berharga milik korban seperti ponsel dan dompet diketahui Raib. Laporan sementara yang kami dapatkan ditemukan ada setidaknya 5-7 luka tusukan di beberapa bagian belakang dari tubuh korban. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Kena hasil penyelidikan anggota, diduga properti kendaraan milik korban itu dibawa lari oleh pelaku. Jadi kemungkinan kasus pencurian dengan kekerasan. Sejumlah barang bukti dan gambaran pembunuh korban membuat polisi yakin si pembunuh bisa segera dibekuk. Mengantongi sejumlah bukti perampokan dan pembunuhan supir taksi daring Fauzi Aribamar, polisi menangkap pelaku penumpang terakhir yang memesan layanan transportasi online itu. Agastian Wahyu Kisara, warga Semen Harjo Balong, Jenawi, Kabupaten Karanganyar, ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polrestabes Semarang di satu lokasi di Kabupaten Boyolali saat dalam perjalanan pelarian ke kampung halamannya di Karanganyar. Pelaku mengaku buntu pikiran dan nekat karena harus biaya kuliah sang adik di salah satu PTN di Bandung. Karena butuh uang untuk membiayai adiknya kuliah. Ya, dan untuk tulang punggung keluarga sekarang, Pak. Tulang punggung keluarga. Ya, sebelumnya ayah saya, Pak. Sebelumnya ayah. Ya. Ayahnya mana sekarang? Di penjara, Pak. Penjara. Ya, Pak. Kasus apa? Iya, Pak.
Kasus apa? Ganjal ATM, Pak. Ini ibu saya minta tolong sama saya, suruh biayain adik saya kalau bisa buat tambah-tambah biaya kuliah, Pak. Oke. Nah, dari peristiwa ini niatnya mau diapakan kendaraan ini? Saya jual, Pak. Di mana rencananya? Marketplace Facebook, Pak. Melalui Facebook? Iya, Pak. Memang sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum, Pak. Tersangka telah menyiapkan pisau sebelum memesan layanan taksi daring. Pelaku mengaku tak berniat membunuh korban, namun karena korban melawan, pelaku panik dan brutal aniaya korban dengan sajam. Sementara itu keluarga, rekan-rekan korban di ojek dan taksi daring, serta sejumlah kerabat melakukan doa bersama di TKP kejadian pembunuhan Fauzi Ari Bamar. Suasana haru dan duka begitu terasa dalam acara doa ini. Dalam acara itu ayah korban mengaku telah mengikhlaskan kematian anaknya dan menyerahkan masalah hukum kepada polisi. Keluarga juga berterima kasih atas kecepatan polisi mengungkap kasus ini. Masalah hukum, biar hukum yang berlaku saja. Lain-lainnya urusannya sama Allah. Kita ikhlas-ikhlas saja. Kan masih umurnya 5 bulan. Kemudian dari Polri memberikan apresiasi. Semua nanti yang merawat Polri. Ya. Dari keluarga sendiri? Oh, sangat cepat sekali. Makanya kejadian jam 3 tuh, jam 5 udah ketangkap. Luar biasa buat Resmob Polrestabes Semarang. Sangat luar biasa. Doa ini digelar sebagai aksi solidaritas driver ojek dan taksi dari berbagai komunitas di Kota Semarang. Agar kasus perampokan disertai pembunuhan ini bisa dituntaskan, Kamis 27 Juli digelar prarekonstruksi. Bagastian Wahyu Kisarah, pelaku tunggal perampokan, dihadirkan untuk jalani adegan rekonstruksi di lokasi kejadian. Tadi sudah kita cocokkan kesesuaian antara keterangan tersangka maupun keterangan saksi dan juga bukti dukung dari CCTV. Ya. Ada temuan baru, Pak? Sejauh ini semua sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, baik keterangan saksi maupun tersangka juga CCTV. Ada 25 adegan melibatkan 3 saksi di sekitar lokasi peristiwa perampokan berdarah yang merenggut nyawa korban. Saat prarekonstruksi berlangsung, sejumlah anggota keluarga dan kerabat korban ikut menyaksikan. Mertua almarhum Fauzi Ari Bamar, Diki Sulistianto dan Sulistiawati, nampak menahan emosi saat menyaksikan adegan prarekonstruksi yang dilakukan pelaku. Mereka masih belum bisa mengikhlaskan berpulangnya Fauzi, apalagi istri korban tengah hamil 5 bulan. Ambil aja, jangan ambil nyawa anak. Udah coba. Anak udah depresi. Fauzi Ari Bamar telah tiada, meninggalkan istri yang tengah mengandung buah hatinya. Pembunuhnya memang telah tertangkap dan terancam hukuman 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati. Pesan bagi para supir atau ojek daring lainnya yang mencari nafkah kadang di jam-jam rawan yang beresiko, selalu utamakan keselamatan karena ada keluarga tercinta yang menunggu di rumah.